Terpikir nggak berapa ribu TKA Cina pegang senjata berbentuk tongkat besi? Kalau nggak dipersiapkan apa itu? Makanya saya menghimbau kepada Kapolri, jangan main tangkap saya saja. Iya. Itu bangsa kita. Enak saja main tangkap 70 orang, sekarang 17 orang. Ditersangkakan. Iya, mana TKA-nya yang menggebuki bangsa kita? Tidak pernah ditangkap. Ada apa ini? Ini bisa menjadi bola salju. Dan saya menghimbau ke rekan-rekan pekerja yang lainnya, melek kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, penonton Bang Edi Channel yang saya hormati, saya banggakan, saya masih ingin bicara soal bentrok TKA Cina dan pekerja lokal di pabrik nikel smelter ya, PT Gunbuster Nikel Indonesia GNI di Morowali, Sulawesi Tengah. Masalahnya terus bergulir dan semakin kita ikuti peristiwanya, semakin terasa ada yang janggal di sana. Ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Misalnya yang sudah muncul adalah bagaimana perlakuan yang tidak adil dari pihak manajemen terhadap para pekerjanya. Kepada para pekerja asal Cina, mereka berikan fasilitas yang bermewah-mewah, makanan, tempat tinggal, mes dan sebagainya. Sementara kepada buruh dari pekerja lokal di Indonesia, mereka berikan upah yang ala kadarnya, 3 juta sampai 7 juta rupiah paling tinggi di sana. Sementara untuk pegawai asing mereka beri untuk pekerja kasar dan sejenis saja, itu upahnya sampai 7-9 kali lipat ya. Mereka mendapat upah 20 juta ke atas. Luar biasa. Yang membuat kita miris adalah bahwa perkembangan berikutnya dari hari-hari pertama bentrok sudah ada aroma ketidakadilan. Bagaimana misalnya Presiden Jokowi memerintahkan untuk pengusutan kerusuhan ya. Kalau kemarin saya bicara dengan Dr. Taufik, ahli pidana Indonesia ya, dia adalah Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia AAPI di Solo. Harusnya tidak seperti itu. Dengan memerintahkan pengusutan terhadap perusuhan, itu sudah ada stigma, ada stempel negatif bagi para pelakunya itu perusuh. Harusnya adalah menyelidiki sampai tuntas, menuntaskan, bukan kerusuhannya yang ditekankan. Dan perintah Jokowi itu langsung disambar dengan cepat oleh Jenderal Sigit Listio Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, dan aparat di bawahnya langsung memeriksa 67 orang dan 17 diantaranya adalah tersangka. Dan yang membuat tambah kita miris adalah 17-17-nya itu adalah pekerja lokal. Dalam video saya sebelumnya saya kulik cukup dalam bagaimana mungkin ada dua kelompok bentrok saling melukai, saling menyerang, saling tanda kutip mungkin membinasakan, dan terbukti dengan 3 orang tewas. Yang menjadi korban yang menjadi tersangka hanya 17, dan itu dari orang kelompok satu saja, kelompok sebelah saja, yaitu kelompok pekerja lokal. Sementara dari TKA Cina tidak satu pun menjadi tersangka. Kan saya bertanya kemarin, kalau 2 orang ini tewas dari pekerja lokal, siapa yang membunuh? Kenapa tidak ada tersangka pembunuh itu, dan seterusnya sebagainya. Nah, saudara sekalian, hari-hari ini paling tidak 1 hari ini ada video berseliweran di grup-grup WA, antara lain video Ketua Umum Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SGOPSI, Haji Asep Salim Tamim SH ya. Dia menyesalkan dan menyayangkan, bahkan marah terhadap aparat kepolisian yang main tangkap begitu saja terhadap terhadap para pekerja lokal. Ini videonya saya putar ulang. Harusnya negara hadir di sana, melindungi, mengayomi. Bayangkan saja itu.
Terpikir nggak berapa ribu TKA Cina pegang senjata berbentuk tongkat besi? Kalau nggak dipersiapkan apa itu? Makanya saya menghimbau kepada Kapolri, jangan main tangkap saya saja. Iya. Itu bangsa kita. Enak saja main tangkap 70 orang, sekarang 17 orang. Ditersangkakan. Iya, mana TKA-nya yang menggebuki bangsa kita? Tidak pernah ditangkap. Ada apa ini? Iya. Maka kami menghimbau nih, saya menghimbau pada teman-teman serikat buruh semuanya, kita turun ke Morowali. Bila nggak perlu, tutup perusahaan yang seperti itu. Karena pemerintah sudah tidak bisa. Menterinya aja loyo kok ngomongnya seperti itu. Akar masalahnya itu adalah pelanggaran undang-undang. Undang-undang K3 tidak pernah dilaksanakan. BPJS juga tidak pernah dilaksanakan. Upah itu diskriminatif. Memangnya di sini negara apa? Kami mohon kepada rekan sekalian, terutama perintah Joko Widodo, ini bisa menjadi bola salju. Dan saya menghimbau ke rekan-rekan pekerja yang lainnya, melek kalian semua. Sudah diperlakukan hanya dapat UMK saja udah berbesar hati. Sementara hak dasar kita itu UMK itu hanya jaring pengaman saja. Kok tidak pernah diperhatikan? Pemerintah baru UMK sudah bangga. Bupatinya bangga, gubernurnya bangga, menterinya apalagi, presidennya apalagi. Hidup dalam kemiskinan kita ini. Di bawah garis kemiskinan. Karena jaring pengaman itu hanya untuk melindungi dari kemiskinan. Untuk itu saya berharap kepada pemerintah, jangan ngomong seenaknya. Ya. Yang benar sebagai pemerintah. Rekan sekalian, kami menyampaikan bela sungkawa terhadap meninggalnya saudara-saudara kita. Dan di proses hukumnya 17 orang yang belum tentu dia melakukan anarkis kalau tidak disulut oleh mereka semua. Dan di mana polisi pada waktu itu? Iya. Ada mereka enggak? Ada enggak? Kecelakaan kerja sering. Di mana? Di Snaker. Di mana Menaker? Kok pemerintah tumpul? Saya itu satu ungkapan dari rakyat kecil ini. Bagaimana? Memang terasa sekali apa yang Haji Tamim ya Asep Salim Tamim sampaikan ini, betul-betul terasa bahwa ada perlakuan tidak adil. Dan ini betul-betul membuat miris karena ketidakadilan, perlakuan tidak adil itu justru datang dari para pejabat kita yang secara undang-undang mereka diangkat sebagai pejabat negara, sebagai abdi, sebagai aparat pegawai negeri ya, PNS atau PSN, ASN atau sipil dan militernya, katakan begitu, semua itu abdi negara yang semua dibiayai oleh APBN, oleh uang rakyat. Tapi dalam bersikap, memberikan kebijakan, mengeluarkan keputusan, justru merugikan rakyat. Dan ini sebetulnya sudah melanggar bukan cuma undang-undang soal pegawai negeri, tapi juga melanggar konstitusi. Ya. Paragraf keempat dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prihatin kita dan marah saya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan seperti kata Haji Taslim tadi ya, Haji Asep Salim Tamim tadi, aparat supaya tidak main tangkap saja. Itu rakyat kita, Pak. Itu mohon maaf ya, yang membayari gaji dan fasilitas Bapak, pakaian Bapak, ya kan, senjata Bapak, sepatu Bapak yang keren itu, yang kalau buat nginjek, aduh, jempol kita bisa kayak apa rasanya itu uang rakyat. Jadi Bapak bekerja dari rakyat untuk rakyat sebetulnya ya. Saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.